Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aziz Hamidaya dengan NPM 2408260262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai the digestive system, stomach, atau sistem pencernaan, khususnya lambung. Ini merupakan tugas pada blok BSO1. Pada mind map ini terdapat 6 pembahasan utama, yaitu anatomi, histologi, fungsi, gastric secretion and mechanism, regulasi, dan clinical correlation. Pertama kita masuk ke bagian anatomi atau anatomi lambung. Tepatnya, lambung merupakan organ berbentuk seperti huruf J yang terletak terutama di kuadran kiri atas abdomen dan regio epigastrium. Lambung berada di antara esofagus dan duodenum, sehingga makanan dari esofagus akan masuk ke lambung dan selanjutnya diteruskan menuju duodenum. Secara anatomi lambung dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu cardia, fundus, body, dan pylorus. Cardia merupakan bagian yang berada di sekitar tempat masuknya esofagus. Kemudian terdapat fundus, yaitu bagian superior lambung yang berbentuk seperti kubah. Dan bagian terbesar lambung adalah body atau corpus. Setelah itu bagian distal lambung adalah pylorus, yang berfungsi mengatur pengosongan lambung menuju duodenum. Lambung juga memiliki dua kurvatur, yaitu lesser kurvatur di sisi medial dan greater kurvatur di sisi lateral. Pada bagian distal terdapat pyloric sphincter yang berfungsi mengatur keluarnya SIM dari lambung menuju duodenum. Untuk hubungan anatomisnya, lambung berhubungan dengan beberapa organ penting seperti liver, diafragma, spleen, dan pankreas. Vaskularisasi lambung terutama berasal dari cabang celiac trunk, termasuk left and right gastric arteries, arteri, kiri dan kanan gastromental artery, serta short gastric artery. Sedangkan untuk persarafannya, lambung mendapatkan persarafan parasimpatis, terutama dari nervus vagus, dan sedangkan persarafan simpatis berhubungan dengan celiac plexus. Selanjutnya adalah histologi atau histologi lambung. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu mukosa, submukosa, muscularis externa, dan serosa. Lapisan mukosa merupakan lapisan paling dalam dan mengandung gastric pits serta gastric gland. Kemudian terdapat submukosa yang mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, dan struktur saraf. Berikutnya adalah muscularis externa. Yang unik dari lambung adalah lapisan ototnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu inner oblique, middle circular, dan outer longitudinal. Susunan ini membantu lambung melakukan gerakan mencampur dan mengaduk makanan. Lapisan paling luar adalah serosa. Di dalam gastric gland terdapat beberapa jenis sel yang mempunyai fungsi berbeda. Pertama, mukos atau foveolar cell yang menghasilkan mukus dan bikarbonat untuk melindungi mukosa lambung dari asam dan pepsin. Kedua, parietal cell yang menghasilkan hidroklorik acid atau HCl dan intrinsic factor. Ketiga, Schiff cell yang menghasilkan pepsinogen. Kemudian terdapat G cell yang menghasilkan hormon gastrin. Ada juga D cell yang menghasilkan somatostatin, serta ECL cell atau enterochromaffin-like cell yang menghasilkan histamin. Jadi, masing-masing sel memiliki peran penting dalam proses sekresi dan regulasi lambung. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi atau fungsi lambung. Fungsi pertama adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian lambung melakukan mechanical digestion, yaitu menghancurkan dan mencampur makanan melalui kontraksi otot. Lambung juga melakukan chemical digestion, terutama melalui HCl dan pepsin yang berperan dalam pencernaan protein. Gerakan mixing dan churning kemudian mencampurkan makanan dengan gastric juice sehingga terbentuk suatu bahan semi cair yang disebut SIM. Setelah itu SIM dikeluarkan secara bertahap melalui pyloric sphincter menuju duodenum. Lambung juga menghasilkan intrinsic factor yang nantinya diperlukan untuk absorpsi vitamin B12 di ileum. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar absorpsi nutrisi terjadi di usus halus, bukan di lambung. Selanjutnya kita membahas gastric secretion and mechanism. Sekarang kita hubungkan kembali jenis sel dengan sekresinya. Parietal cell menghasilkan HCl dan intrinsic factor. Schiff cell menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen kemudian diaktifkan menjadi pepsin, terutama dalam lingkungan asam, dan pepsin berperan dalam pencernaan protein. Mucus cell menghasilkan mukus dan bikarbonat yang membentuk perundangan terhadap mukosa lambung. G cell menghasilkan gastrin. HCl cell menghasilkan histamin, sedangkan D cell menghasilkan somatostatin yang berfungsi menghambat sekresi gastrin dan asam. Sekarang kita lihat bagaimana HCl diproduksi. Di dalam parietal cell, karbon dioksida dan water membentuk karbonik acid. Karbonik acid kemudian terdisosiasi menjadi hidrogen atau H+ dan bikarbonat.
ion H+ kemudian dipompa ke lumen lambung melalui H+/K+ ATPase yang sering disebut sebagai proton pump. Di lumen lambung, ion H+ kemudian berkontribusi terhadap pembentukan hidroklorik asid atau HCl. Jadi, poin penting yang harus diingat adalah proton pump yang sangat penting dalam sekresi asam lambung merupakan H+/K+ ATPase yang sangat penting dalam sekresi lambung. Selanjutnya adalah regulasi sekresi lambung. Regulasi sekresi lambung secara klasik dibagi menjadi 3 fase, yaitu cephalic fase, gastric fase, dan intestinal fase. Pertama, cephalic fase. Fase ini terjadi bahkan sebelum makanan masuk ke lambung. Misalnya ketika kita melihat, mencium, atau memikirkan makanan, otak mengaktifkan nervus vagus. Nervus vagus kemudian meningkatkan pelepasan asetilkolin atau ACH sehingga merangsang sekresi lambung. Kedua, gastric fase. Fase ini terjadi ketika makanan sudah masuk ke lambung. Adanya makanan menyebabkan distensi lambung serta adanya peptida dan asam amino. Stimulus tersebut merangsang G sel untuk menghasilkan gastrin. Kemudian gastrin merangsang HCl sel untuk menghasilkan histamin. Histamin selanjutnya merangsang parietal sel untuk meningkatkan sekresi HCl. Jadi jalur stimulasi utamanya adalah ACH, gastrin, dan histamin. Kemudian parietal sel, selanjutnya H+/K+ ATPase, lalu terjadi peningkatan HCl. Ketiga, intestinal fase. Fase ini terjadi ketika SIM mulai masuk ke duodenum. Sinyal dari usus kemudian membantu menurunkan sekresi lambung dan memperlambat gastric emptying sehingga proses pencernaan dapat berlangsung secara terkontrol. Selain stimulasi, terdapat juga mekanisme inhibisi. Ketika pH lambung menjadi sangat rendah, D sel menghasilkan somatostatin. Somatostatin kemudian menghambat gastrin dan akhirnya menyebabkan penurunan sekresi HCl. Jadi secara sederhana, itu merupakan alur mekanismenya dari low gastric pH mengaktifkan D sel, kemudian somatostatin menurunkan gastrin dan menurunkan penggunaan HCl. Terakhir adalah clinical correlation. Ada beberapa kondisi klinis penting yang berhubungan dengan lambung. Yang pertama adalah gastritis, yaitu inflamasi pada mukosa lambung. Gejalanya dapat berupa nyeri atau rasa tidak nyaman di epigastrium beserta mual. Kedua adalah peptic ulcer disease, yaitu terbentuknya ulkus pada mukosa saluran cerna yang berkaitan dengan asam dan pepsin. Ketiga adalah Helicobacter pylori infeksi. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan gastritis kronis dan merupakan faktor penting dalam terjadi peptic ulcer disease serta meningkatkan risiko kanker lambung. Keempat itu ada GERD, yaitu reflux isi lambung ke esophagus. Gejala yang umum adalah heartburn dan regurgitation. Yang terakhir ada gastritic cancer, yaitu keganasan yang berasal dari lambung. Gejalanya dapat bervariasi dan pada stadium lanjut dapat ditemukan penurunan berat badan serta gangguan makan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi bisa teman-teman lihat di bawah. Demikian presentasi saya mengenai digestive system stomach. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.